Halo semua, balik lagi di channel YouTube-nya SMK Strada 3 Official. Hari ini sangat excited sekali. Yang pertama adalah karena podcastnya akhirnya kembali. Podcastnya SMK Strada 3 akhirnya kembali. Dan juga yang kedua adalah kita kedatangan bapak-bapak dari TNI. Jangan bawa bapak lah, kakak-kakak. Karena dia adalah alumni dari SMK Strada 3. Boleh perkenalan, Jo? Langsung kenalan, Jo. Perkenalkan, nama saya Serda Keu Johan Kristanto Wibowo. Rinding gua pakai serda. Yuk, lanjut. Asal Cilincing, mantan alumni sekolah SMK Strada 3. Ya, Johan Kristanto dari Serda ya tadi? Iya, Pangkatnya. Serda. Serda sekarang udah keren. Johan ini lulusan tahun berapa, Jo? 2019-2020. 2019-2020. Berarti belum lama lah ya Belum lulus lama. dari SMK Strada 3. SMP-nya juga dari Strada. SMK-nya juga di SD-nya di mana? SD di swasta di Swasta, Cilincing. bukan Strada ya. SMP-nya Strada, SMK-nya Strada, sekarang sudah menjadi prajurit TNI. Angkatan Laut. Angkatan Laut. Lebih tepatnya. Keren. Sudah berarti ini dinasnya di mana, Jo? Kami di KRI Satkat Kormada 1, KRI Kerambit. Di mana tuh? Di Tanjung Uban itu. Untuk persatuan di Tanjung Uban, untuk kantor utamanya itu di pusatnya di Koarmabar. Oh, Mabar, gak ngerti gue di mana itu. Nah, pangkatnya sekarang udah Serda. Serda. Sersan dua. Kalau urutannya itu gimana sih urutannya TNI itu? Kalau TNI itu urutan dari paling terbawah tuh Tamtama, Bintara, Perwira. Dari mulai kalau di angkatan laut tuh namanya KLD, klasi 2. Oh. Tapi kalau untuk prajurit tuh Prada, prajurit 2. Tuh kayak marinir. Oke. Nah, setelah itu KLD, KLS, KLK, Kopda, Koptu, Kopka, baru Serda. Kalau mau naik tingkatan itu harus sekolah dulu lagi kah atau berprestasi atau Kalau untuk kepangkatan dari misal kayak saya dari Serda ini, itu kepangkatan 5 tahun sekali. Naiknya ke apa nanti kalau Serda itu? 5 tahun sekali. Ya naiknya ke apa? Serda berarti langsung Serda, Sertu, Serka, Serma, masih jauh ya. Jenderalnya masih jauh ya? masih. Kabar-kabar ya nanti kalau jenderal biar podcast Siap. lagi di sini. Oh ya, lulus tahun 1920. Iya, betul. 2019 2020. Jurusannya dulu apa di SMK Strada 3? Dulu di Serada 3 ini akuntansi ngambilnya. Akuntansi. Kenapa lulus dari SMK ke TNI? Langsung ke TNI kah atau pernah mencoba apa dulu atau cita-cita dari kecil TNI, lulus SMA langsung TNI atau gimana? Dulu awal lulus di sini kan 2019 2020 ya. Dulu sempat kerja di lembaga BIMTEK. Bimbingan teknis itu masuknya event organizer ngadain acara studi banding perjalanan dinas Iya. untuk seluruh wilayah negara Indonesia lah. Terus? Itu selama 8 bulan. Setelah itu pindah kerjaan lagi. Nyoba-nyoba iseng Gojek. Oh, sempat Gojek. Iya. Dari Gojek itulah baru awal mula langkah untuk menjadi seperti sekarang. Lah, dari Gojek terinspirasi dari ke TNI apa itu? Gimana maksudnya? Jadi dulu gini, kami ini dulu dapat penumpangan ngarah ke Harmoni itu. Dari mana? Dari mana ke Harmoni? Dari Priuk. Dari Priuk ke Harmoni. Terus lewat WTS Mangga 2 itu. Nah, di situ kan depan situ ada pangkalan angkatan laut tuh. Iya. Tanggal 3. Dekat itu Senen ya? Gunung Sahari bukan sih? Mangga 2. Mangga 2 ya. Mangga 2 itu kan ada markas besarnya. Itu dekat dari Strada Pusat nggak sih? Dari pusat sekitar berapa ya? Iya, yang dekat 2,33. Strada Pusat itu lah. Terus. Dari situ lihat apa? Banner pembukaan Bintara PK. Oh iya. Terus? Nah, coba iseng-iseng daftar online kan. Setelah daftar online, daftar langsungnya, ikutin tahap-tahapnya sampai sekarang. Itu berarti keterima tahun berapa? Keterima di tahun 2021, akhir 2020. Akhir 2020. Padahal lulus 2020 pertengahan ya? Pertengahan, betul. Juni ya? Juni dulu. Wah, cepet juga ya berarti ya? Iya. Sekali daftar atau berulang-ulang? Karena kan katanya kalau misalkan PNS aja susah nih daftarnya. Polisi mungkin juga lumayan, harus seleksinya ketat. TNI begitukah atau gimana sebenarnya? Dulu jadi pas awal mula saya lihat banner itu, termotivasi kan, cobalah cari informasi tentang gimana sih cara jadi tentara itu satu, terus apa aja sih yang dites. Nah kami ikut pelatihan kayak gitulah, belajar kayak les gitu.
Oh, ada private-nya dulu Iya, sebelum private-nya. sebelum terjun langsung ke itu. Betul. Tapi udah posisi daftar itu. Itu belum posisinya, masih persiapan lah. Heeh. Berarti pengen tahu dulu apa lo yang dites. Oh iya iya. Oke, terus. Setelah itu ngambil di situ sekitar sebulan setengah, ngambil ilmunya lah. Baru coba daftar langsung. Online itu tadi. Iya betul. Sekali tes. Sekali puji Tuhannya sekali tes langsung lolos. Tok. Sekali tes langsung lolos loh. Iya. Biasanya kan ada yang berapa kali tes terus baru lolos gitu kan. Iya, Banyak dong teman-teman kamu yang Betul. kayak gitu kan. Pengalaman banyak teman kayak gitu. Ya, mungkin seangkatan di dulu pas daftarnya juga pasti banyak yang daftar kesekian kali gitu kan Iya ya. betul. Karena kegigihan itu tadi ternyata bisa langsung sekali tes langsung keterima. Keren. Ke seangkatan kamu apa ada inspirasi dari siapa gitu ke TNI atau hanya sekedar karena lihat banner tadi sebenarnya? Kalau TNI itu sebenarnya dari zaman SMK di Strada inilah. Karena pramukanya itu. Pramuka di SMK Pramuka Strada. Strada 3 ini. Oh, emang itu ya Emang terkenal ganasnya. terkenal bagusnya lah pramukanya lah. Hebat juara-juara terus. Benar terus. Jadi awal karena pramuka itu kan jadi berarti cinta alam lah. Oh, karena gini ya, sekedar info. Pramukanya di SMK Strada 3 itu saya kan dulu tadinya di SD Strada dulu di Bekasi. Nah, sekarang kan di SMK. Di SMK Strada 3 pas saya pertama kali dateng terus camping di Cibubur itu ya. Turun di depan, truknya itu nggak boleh langsung masuk ke itu kan, ke tenda gitu kan. Jadi harus jalan keliling seharian gitu ya. Orientasi lah. Ini parah sih ini, maksudnya keren lah ya. Jadi anak-anak itu turunnya di depan, di gerbang, terus nanti jalan apa dulu kegiatan. Jadi nyampe itu bukan leha-leha ngapa-ngapain gitu enggak. Baru yang beberapa bangun tenda gitu-gitu ya. Nah dia. betul. Keren-keren. Berarti kemarin dulu Ambalan apa sih? Dulu Bantara terakhir ya, Bantara ya. Laksana dulu. Iya, di atasnya Bantara itu laksana kan? Iya betul. Oh, jadi pramukanya SMK Strada 3 mempengaruhi kedisiplinan Johan, makanya betul. jadi TNI gitu ya. Nah kan hampir mendekati lah kedisiplinannya. Dulu pembina pramukanya siapa? Masih zaman Pak Dulu Toto ya? masih zamannya Pak Heri itu, Pak Toto. Pak Heri, Pak Toto, ya emang ya itu dah. Anak-anak dulu tuh anak-anak Bantara yang kelas 3-nya langsung naik ke Laksana gitu-gitu ya. Sampai sekarang yang pegang Pak Yuda. Iya betul. Itunya karena Pak Toto kan udah pindah dinas. Sekarang Pak Yuda yang megang pramukanya masih keren. Dulu ada lomba pramuka segala sampai ya. Zaman ya masih SMP tuh sering lah lomba tuh. SMP, SMK ya. SMP itu kita juga mengadakan lomba SMP kan dulu waktu itu. Kamu ikut panitia nggak sih dulu waktu itu? Dulu ikut Iya. di pioneering itu. Karena Laksana itu hanya beberapa siswa yang bisa sampai Laksana gitu kan? Betul. Iya. Setelah Laksana itu kan Pandega. Iya, udah ada kalau Pandega Itu mah si Albert. udah pelatih ya. Nah udah pelatih. Asistennya pelatih itu. Ya saya juga waktu itu sempat udah jadi bantu ngelatih lah di SMP SD itu. Untuk Hang kepramukaan. Tua, Hang Tua TKM 1. Bahkan di luar Strada ya. Iya pelatihnya. ngajar. Itu bimbingan dari Pak Heri. Iya bimbing Pak Heri. Iya keren. Ternyata rezeki orang tuh nggak ngerti ya. Iya. Taunya dari nge-Grab atau nge-Gojek, dari ojek online lah. Bisa tahu itu apa. Dulu saya juga kuliah gitu, ngelihat banner ternyata ada penerimaan mahasiswa baru, terus di depan resepsionis baru jurusan apa? Saya bingung mau jurusan apa. Itu di situ juga. Iya. Itu dari pengalaman dari banner juga. Oh iya keren. Rezeki orang nggak ada yang tahu itu tadi. Sekali daftar langsung keterima. Kalau misalkan sekali daftar itu nggak keterima, apakah tekad kuat menjadi TNI itu masih ada apa nggak gitu sebenarnya? Kalau kemarin ya karena berarti kalau saya tuh berarti udah basah ya mendingan sekalian nyemplung aja. Iya sih, kalau misalkan kita udah niat ke satu jalan harus terobos terus saya. Iya betul. Berarti jiwa TNI-nya udah dapet tuh di situ. Dapat situ lah perjuangannya. Iya. Nah, tahapan-tahapan menjadi TNI. Kalau misalkan teman-teman semua belum tahu tahapan-tahapannya gimana tuh? Tahap-tahap dari misalkan nih dari ngeliat banner tadi dari daftar. Itu apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk jadi TNI itu? Awal mula itu kita daftar online. Daftar online itu ada website di website TNI Indonesia lah pokoknya tentara lah. Terus daftar, setelah itu validasi untuk Data ya? Ya data-data berkas itu Iya. secara langsung kalau di sini Jakarta Angkatan Laut Lantamal 3. Setelah tes Rikmin itu kan Lolos setelah lah data. Itu data-datanya apa aja? Susah nggak maksudnya? ya kayak jasa segala macam, Pendidikan terakhir SMA aja SKCK, ya? ya, pendidikan terakhir, terus data-data orang tua, SKBD itu banyak lah pokoknya. Ada formnya di CD Ada, online gitu, ada formnya ya? ada list. Oh, itu gampang berarti. Masih bisa
di itulah ya nanti dilihat. Terus lanjutnya. Setelah lihat Rikmin itu kan data-data pribadi kan. Setelah itu masuk tes psikologi. Psikologi itu di mana tesnya? Di Lantamal 3 juga. Jadi lolos data itu kita dapat email apa gimana? Untuk mengikuti psikologi. Dapat email untuk tes psikologi. Oh, terus setelah itu kesehatan 1. Tes kesehatan apa aja tes kesehatan itu cek? Kesehatan 1 itu dia berbentuk dalam pengecekan luar lah. Bertato enggak, tindik enggak itu. Itu ngaruh enggak sih sebenarnya tindik? Enggak boleh. Enggak boleh tindik, enggak boleh tato. Iya. Pokoknya harus bersih lah. Dan enggak boleh ada bekas luka yang menonjol. Keloid. Oh, gitu. Kalau misalkan koreng-koreng itu enggak boleh. Kalau bisa jangan. Oh, berarti dibuka semua gitu? Iya. Dibuka semua kalau ada benjolan, varises gitu kan ya benjolan? Nah, itu varises juga enggak boleh. Enggak boleh. Gigi, mata berlubang enggak boleh? Enggak boleh. Mata minus enggak boleh. Oh gitu. Nah, tuh ke kalian guys. Pokoknya banyak lah, varikokel segala ambilin semua, dicek semua. Berarti ambilin iya, dicek semua. Berarti emang harus sehat. Sehat luar dalam lah. Iya, luar dalam. Itu tes kesehatan 1. Terus lanjut. Habis itu psiko 2. Psiko 1 itu dia contohnya kayak ngegambar, mengilustrasikan. Oh, yang gambar pohon apa gitu lah. Ya. Terus ada pertanyaan tanya jawab kan. Setelah itu psiko 2 itu ya itu masuk di pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Kita kayak ngejawab soal lah. Iya ya, tentang psikologi pasti ya. Logika. Itu psikologi 2 itu juga ada intelijensi. Kita bagaimana cara memecahkan masalah, memecahkan suatu masalah. Ada ilustrasi kejadian kayak gini, kamu harus gimana gitu maksudnya. Betul. Terus TWK ada nggak? Gak ada, wawasan itu kebangsaan. Itu masuknya ke mental ideologi. Oh gitu. Mental ideologi itu kita dites bagaimana sih kamu mengetahui tentang Pancasila. Kayak kebangsaan lah itu ya. Oh ya. Oke, itu psikologi 2. Habis psikologi 2 lolos baru masuk ke Keswa. Apa tuh? Kesehatan jiwa. Itu dites banyak pertanyaan itu. Pertanyaan yang masuk akal dan tidak masuk akal. Dan tidak masuk akal. Takutnya psikopat kasih senjata psikopat bahaya gitu ya. Soalnya itu pertanyaan diputar-putar. Ya. Terus lanjutnya. Setelah itu ke Keswa kan baru masuk ke MI, mental ideologi. Mental ideologi itu tadi tes tentang kebangsaan. Itu ada berapa pertanyaan biasanya? Banyak tuh sejarah-sejarah Indonesia ditanya semua itu. Dari mulai zaman belajar PKI juga ya. Ya siapa tahu. Kalau itu mah maksudnya belajar sejarah mah berarti udah dari zaman sekolah lah, dari SD lah. Ya tapi kan kalau misalkan nggak nyimak dari itu kan susah juga. Iya betul. Pasal-pasal gitu-gitu ada nggak? Ada sebagian. Tapi nggak terlalu banyak. Ya terus lanjut. Habis itu lolos. Setelah MI itu udah bisa masuk Garjas. Garjas apa lagi tuh? Garjas itu ya ngetes fisik. Nah ternyata kan kalau orang awam fisiknya bagus bisa masuk TNI, tingginya pas, ideal bisa masuk TNI. Ternyata salah ya. Di awal itu tesnya tentang tertulis semua dulu. Dan juga kesehatan mental, kesehatan fisik, luar dan dalamnya tadi ya. Betul. Baru dites tentang bagaimana fisiknya. Nah, fisiknya gimana aja, Jo? Nah, itu di mana tuh? Di mana? Itu tes Garjas itu di Mabesal Cilangkap. Oh, Mabes L yang di Cilangkap. Iya. Mabes TNI lah. Iya. Itu ada berapa jenis tuh, lari 12 menit. Terus pull up, sit up. Itu kebagi jadi 3, baterai A, baterai B, baterai C. C itu terakhir renang. Berarti baterai ABC dong. Iya, baterai A itu lari kan. B itu pull up, push up, sit up, segala sateran. Baru yang baterai C ini renang. Karena angkatan laut. Kalau yang lain, angkatan darat misalkan? Kalau yang sekarang kayaknya tes renang itu udah nggak ada. Laut nggak ada juga? Udah nggak ada kayaknya. Soalnya udah kebijakan dari Panglima yang sekarang ini. Itu kenapa nggak ada kan? Bukannya itu ya? Karena mantu alasannya karena ini loh. Jadi putra-putra daerah kan kadang di sana kan ada yang nggak bisa renang, ada yang apa. Jadi padahal bisa jadi TNI tapi nggak bisa renang. Iya. Dan tinggi juga dikurangin ya? Kalau tinggi ya? enggak ya, tinggi tetap standarnya. Standar masing-masing, angkatan darat punya standar segini, angkatan laut segini. Jadi beda ya? Beda. Iya karena tinggi. Polisi standarnya segini. Kalau polisi sama TNI nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya. Karena kemarin kan juga ngeliat siswa-siswa polisi juga tinggi-tinggi dan sekarang bagus-bagus badan ya. Nah itu tadi apa tadi yang tes fisik namanya? Garjas. Terus? Setelah itu Garjas udah habis itu masuk ke tingkat pusat.
Itu, Itu kan belum posisi belum keterima itu ya? belum. Aduh, itu udah berapa tahapan tadi, ada kali 8 sampai 10 ada tuh. Nah, Terus di Panda itu kan setelah semua yang dites tadi itu udah kelar, baru Pantohir namanya. Pantohir itu dia pembaca kesimpulan kelulusan di Panda. itu gimana maksudnya? Panda itu tuh pengetesan daerah kan, masih daerah itu loh, belum pusat. Udah ntar misalnya dari Berarti kamu masuk DKI? enggak masuk daerah wilayah Jakarta kan. Jakarta kan tanggal 3 itu. Heeh. Udah itu seleksi seputaran Jakarta. Setelah di Jakarta lolos, baru ke pusat. Pusat itu di Malang, Lapetal. Oh, berarti kamu masih tes di Malang? Nah, tes pusatnya. Itu gabungan antara Seluruh Indonesia. Nah. Berapa yang lolos dari DKI itu? Kalau yang dari DKI itu memang dari Panda itu saingan awal 3.500. Pas awal baru masuk dari Nah, dari awal masuk pendaftaran lah. Itu ada dari administrasi itu ya? administrasi. Ada 3.500 peserta itu yang ikut tes. Pas udah sampai Pantohir terakhir di Panda itu cuma yang keterima yang berangkat ke pusat itu 176. Berapa persen itu weh? Dari 3.500 ke 176. 176. Itu belum lolos 176. Nah, itu belum tentu lolos di Nah, baru ke Malang, ke pusatnya Baru ke karena Malang. AL pusatnya di Malang. Di Malang. Kalau Ade sama Au tahu di mana? Kalau Ade dia per daerah sih. Oh, Pusatnya nggak ada dia. Kayak nggak ada ya. Berarti Langsung lulus pusat dari itu langsung gitu ya. Oke, di Malang. Di Malang berapa peserta di seluruh Indonesia itu? Ada sekitar Ribuan ya berarti ya? ribuan. Ada sekitar berapa ya? 5.000-an kalau salah. 5 ribuan Se-Indonesia itu. dari seluruh Indonesia. Keterimanya? Keterimanya kemarin rating saya itu 776. 5.000. Lah terus yang dari Panda itu tadi berapa yang lolos? Itu kemarin yang barang Dari saya 176. di Jakarta itu ya, yang Jakarta ada 5 orang yang gagal. Berarti dari 176 tinggal 171. Ah, betul. Tapi dari ribuan orang yang keterima cuman di Panda, yang di Malang itu berapa? Itu gabungan Indonesia itu di Malang cuma 776. 776 dari 5.000. Padahal untuk mencapai 5.000 aja harus melalui tahapan yang sejelimet itu tadi ya. Keren, jangan keren. Iya, bisa. Keren untuk bapak-bapak TNI dan rekan-rekan TNI, Polri, kayaknya keren ya. Tesnya, polisi juga bakalan tesnya sepanjang itu juga kali ya? Tahapannya berbeda-beda sih. Beda-beda Angkatan tapi darat. ya mungkin ya sepanjang itu. Oke, keren. Itu apa ya? Dari orang tua atau dari kakek dulu ada yang TNI juga apa enggak sih? Dulu kakek dulu dari bapak itu RPKD lah dia. Oh, yang dulu zaman dulu ya? Yang sekarang tuh namanya Kopassus dulu. Dulu RPKD namanya. Oh, makanya nurunnya ke cucunya nih Ke sekarang. cucunya. Niat. Tapi niat kamu kan baru kebentuk pas Gojek atau Nah. apa dari SMP udah niat sebenarnya? Niat dari SMP sih nggak ada. Dulu pas karena ya pramuka di Strada 3 inilah. Oh, jadi dulu juga saya kan SMK-nya SMK Kelautan, yang latih TNI. Nah, pengen banget jadi TNI, kayak tasnya beli tes TNI, sepatunya pakai PDH, PDL gitu-gitulah ala-ala TNI. Tapi karena tingginya mungkin nggak mencukupi, terus nggak punya niat yang kuat, jadi mungkin saya nggak daftar gitu ya. Berarti kalau kamu itu dari pramuka itu tadi, pramuka kayaknya dulu pendidikannya juga hampir sama kayak itu ya, korsanya harus tinggi gitu ya. Emang jiwa korsa itu harus dibentuk banget. Nah, kalau TNI ditaruh. kan korsanya emang keren ya. Nomor 1. Emang saya suka lihat video-video TNI, apalagi saya kan SMK-nya Kelautan. Jadi betul. dengan TNI Angkatan Laut dulu yang latih TNI Angkatan Laut gitu. Jadi keren. Kalau misalkan tahapan sekarang kamu udah apa jabatannya apa? Ini kan pangkatnya Serda tadi ya. Jabatan saya sekarang di satuan saya itu jadi Urbek, urusan perbekalan. Jadi korp saya ini korp KU, keuangan. Oh gitu. Nah, itu apa? fungsinya Ngurusin apa? korp supply di kapal itu. Fungsinya untuk menyediakan persiapan pembekalan kalau kapal mau layar. Oh gitu. Jadi misalnya kapal kita mau layar 1 minggu nih. Bagaimana caranya kita menyiapkan barang belanjaan, barang basah, belanja kering, itu kita siapin untuk seminggu. Agar cukup. Perbekalan itu ya. Iya, betul. Dulu pas saya juga PKL juga perbekalan itu gede loh duitnya untuk Iya. perbekalan itu kan. Keren. Untuk makannya semua personel di kapal. Oke Jo. Sekarang kakak kelas atau adik kelas ada yang TNI nggak sih? Karena Ada belum nih. dapet info di sekolahnya. Adik kelas saya beda 2 klik gitu masalah. Dia 2 klik. Itu kemarin daftar infonya sekarang lagi pendidikan ini. Ada namanya siapa namanya? Si Juan Ferlis. Juan Perlis ya. Oke, nanti kita undang juga Juan Perlis. Sama Tapi ini belum keterima. Tahapannya sampai apa? udah pendidikan sekarang.
Lagi pendidikan. Oh, kalau berarti udah keterima baru pendidikan lagi iya, ya? betul. Berarti kamu dulu juga keterima masuk pendidikan gitu? Iya, pendidikan. Tahapan dari daftar sampai keterima itu berapa bulan? Tahapannya sekitar 2 bulanan. 2 bulan untuk menyelesaikan tahap-tahap tadi ya? Iya, 2 bulan. Tes banyak itu tadi ya? Berarti jadwal padat banget itu ya? Padat. Dipakai buat latihan segala macam itu. Oh iya, karena masih latihan yang di itu tadi ya? Iya. Jadi diarahkannya pas kamu ikut pelatihan itu? Nah, baru itu di situ tahu gimana kedisiplinan. Disiplin juga lebih keras. Untuk kalian yang dengerin berarti sekarang udah tahap-tahapnya tahu ya? Nah, Ya nanti di-spill lah apa namanya pelatihannya di mana biar tahu kalau ke angkatan laut. Di sini ya, deket sini ya. Udah tau lah kalian yang deket-deket SMK Strada 3 latihannya di situ tuh, di perumahan situ tuh, ya kan? iya. Nah, kalian juga bisa kalau misalkan mau ke angkatan laut, lulus dari SMK Strada 3 ternyata bisa jadi apa aja gitu ya. Bisa jadi apa aja. Bisa kerja, bisa kuliah. Nah, bisa kerja, bisa kuliah, bahkan bisa menjadi aparatur negara. Gitu. Motivasi buat adik-adik kelas lah yang sekarang masih di SMK Strada 3. Sama adik-adik SMP yang mau ke SMK Strada 3. Yes. Oke, gimana? Motivasinya itu tetap belajar, giat, aktif di dalam kegiatan yang ada di sekolah. Terus tetap fokus dalam mata pelajaran. Udah itu aja sih. Ya fokus ya, yang pasti ya fokus. Misalkan cita-cita kamu apa awalnya ya udah hajar aja terus. Jangan menyerah di tengah jalan karena sekali nyemplung harus basah sekalian gitu ya Jan ya. Oke, keren sekali. Johan Kristanto, alumni SMK Strada 3 tahun 2019-2020. Terima kasih. Salam-salam buat Bapak Ibu Guru Jan. Siapa yang Bapak Ibu Guru yang masih kamu kenal di SMK Strada 3? Yang masih terkenal tuh Bu siapa? Bisa. Banyak. Yang guru akuntansi tuh. Banyak Bu Derma ada. Bu Derma, itu terus. wali kelas saya dulu SMK itu. Oh, itu masih terkenang. Masih terkenang sekarang. Kepala sekolahnya dulu siapa? Zaman Johan. Bu Ari. Sekarang Bu Ari sudah di kantor cabang. Sekarang Bu Bedeta. Oke, terima kasih Johan. Bincang-bincangnya hari ini semoga bisa memotivasi teman-teman sekalian yang nonton podcast ini. Kalau ada saran atau mau ada bintang tamu tentang apa atau alumni atau nanti guru-guru siapa guru-guru yang kita ajak podcast ke sini, langsung komen aja di bawah. Oke, kasih like-nya buat Johan dan terima kasih. Dadah.